lagi dengan Kanza Maula Channel. Nah teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah teman-teman, hari ini saya berbagi sama teman-teman seperti yang saya janjikan sebelumnya ya. Dimana satu buah rumah di sini itu bisa mempunyai 4 meteran listrik. Oh lihat ya, tuh 4 meteran listrik. Kok bisa? Nah caranya makanya adalah di sini itu mereka bikin dalam satu rumah itu atau satu tanah itu dibikinnya ruangan kecil-kecil, jadi dibilangnya itu ada 4 keluarga yang tinggal di situ gitu loh. Jadi dia bikin ruangan, dibikin rumah kecil-kecil lagi sama di dalam kompleknya, di dalam areanya dia itu, di dalam skop tanahnya dia itu. Terus di belakang situ tuh ada 4 keluarga. Nah makanya mereka membuat pasang listrik gitu, ada 4 buah rumah gitu loh. Dia bikin meteran listrik itu ada 4. Nah apa yang terjadi dengan meteran 4 listrik itu? Mereka itu akan lebih murah bayar listriknya, tidak mahal. Jadi mereka bisa pasang apapun juga dalam rumah itu gitu loh. Jadi caranya mereka itu membuat punya banyak-banyak terus tapi bayar listriknya sedikit. Nah, caranya seperti itu. Lihat ya, itu satu rumah itu loh punya 4. Nah ini satu rumah juga itu kan dia punya apalagi tuh, punya toko untuk internet sama untuk salon ya. Dia bisa bikin masing-masing satu itu rumah di belakangnya tuh. Nah biasanya dia bikin 4 tingkat itu, 4 buah itu, contoh satu lantai bawah dia bikin 1 meteran, terus lantai 2 dia bikin 1 meteran lagi. Terus dia bilang ini adalah orang yang berbeda. Caranya kayak gitu teman-teman. Kayak gitu sini tuh rata-rata kayak gitu loh. Oke, itulah yang terjadi di sini biar mereka bayar listriknya murah. Ini juga sama teman-teman ya. Ini 1 meteran listrik untuk tokonya dia, warungnya dia. Terus ini untuk karya memasak doang. Tuh bisa loh teman-teman kayak gitu ya. Jadi kalau meterannya tuh banyak gitu, mereka lebih murah bayar listriknya, nggak mahal gitu. Ini satu pagar loh ya. Nah ini, terus yang satu lagi di sini tuh lihat tuh. Kok bisa 2 padahal cuma untuk 1 gerbang gitu ya. Nah caranya seperti itu teman-teman. Nah tuh caranya mereka ngakalin kayak gitu. Jadi makanya di sini itu mereka punya apa-apa banyak dan mereka bayar listriknya lebih murah gitu loh. Caranya seperti itu. Nah teman-teman lihat ya. Jadi kalau punya di sini mau hemat tentang listrik, caranya kayak gitu. Dia bikin meteran tuh banyak-banyak. Terus aku nggak tahu cara ngomong sama orang PLN, orang PLN sih. Kalau sini bilang CFE ya. Nah seperti apa? Hanya seperti itu. Intinya itu adalah kenapa mereka bisa punya banyak meteran adalah untuk menghemat, mereka bisa bayar listrik. Yang kedua, caranya mereka bilang itu adalah lantai 1 itu satu yang punya ownernya, lantai yang 2 satu lagi ownernya. Jadi terus atau ruangan ini satu lagi ownernya, karena itu sama mereka. Padahal itu satu komplek ada ini kan tengok ya. Paling cuma 10 meter kali 10 meter ya, bisa 6 meteran listrik itu. Bayangin teman-teman ya. Nah, terus mereka juga murah bayar listriknya dari situ. Dan kebanyakan rumah-rumah di sini itu seperti itu teman-teman. Kebanyakan mereka itu bisa bikin satu rumah itu 4 sampai 6 meteran listrik, minimum 2 deh. Caranya kayak gitu, cara menghemat. Kalau seandainya dia punya, kalau mereka itu punya kayak AC gitu ya, terus dibikin lantai 1, lantai 2, kan udah beda-beda meteran tuh, jadi kan nggak satu lagi. Nah itu kan lebih hemat mereka bayarnya. Caranya kayak gitu teman-teman ya, AC, kulkas, semuanya lah alat listrik yang mereka pakai. Terus juga apapun juga yang mereka punya usaha ya, caranya seperti itu mereka di sini. Hebat kan teman-teman ya. Kalau di Indonesia emang bisa gitu loh. Nah seperti itu loh di teman-teman di sini ya. Itu loh teman-teman, bisa ya. Tuh satu pagar aja mereka bisa punya 2 tuh. Nah ini pagar yang satu lagi ini kenapa bisa punya, itu untuk rumah yang bagian belakang sana.
Nah ini untuk yang di depan ini, padahal itu kan sama-sama yang punya satu, dan mereka bisa bikin seperti itu. Itu loh teman-teman, di sini seperti itu. Jadi untuk meteran listrik satu rumah itu kenapa bisa jadi banyak, terus kenapa mereka bisa bayarnya hemat, kenapa mereka bisa bayarnya murah, ya gara-gara itu teman-teman. Mereka bisa mengakalinya kayak gitu, padahal di rumah itu banyak elektronik loh, kayak TV aja di rumah itu. Kadang-kadang kalau orang Meksiko ya, yang saya pernah masukin rumah mereka, TV aja dalam rumah itu minimal itu ada 2-3 loh teman-teman, minimal loh ya, semiskin-miskinnya orang di sini. Begitu loh teman-teman ya, itu sampai 2-3 loh minimal loh ya. Bahkan sampai tiap ruangan tuh ada aja mereka tuh punya TV-nya kayak gitu. TV loh ya, belum lagi alat-alat listrik lainnya. Seperti itu teman-teman. Jadi makanya kalau enggak gimana dong, bayar listriknya kan banyak banget tuh. Makanya padahal mereka itu banyak alat listriknya kok masih tetap hemat bayarnya, ya gitu. Gitu loh teman-teman ya. Jadi seperti itu cara teman-teman di sini itu. Nah, ini lihat tuh ya. Itu juga 2 tuh. Padahal itu satu rumah. Nah, bayangkan kan? Tuh, ini aja sampai dia 8 punya tuh. Ini 2 lagi. Saya punya 8 meteran listrik loh, bayangin deh. Sama teman-teman semua ya. Kalau sampai 8 itu meteran listriknya. Itu loh teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya. Itu satu listriknya sini tuh hanya untuk kasir aja. Satu lagi meteran listrik itu digunakannya untuk restorannya dia. Nah, padahal restoran sama kasir itu kan barengan tuh. Jadi kan tapi dia bikinin 2, nanti kan biar nggak mahal bayarnya gitu loh. Jika gitu di sini teman-teman, caranya mereka menyiasati gimana biar nggak banyak banget bayar listriknya. Karena kan nanti tuh ada AC-nya sampai berapa gitu kan, itu dari AC-nya udah bayar berapa gitu loh. Jadi kalau per satu meteran listrik itu AC-nya satu kan jadi hemat tuh. Kalau seandainya ada 4, bayangin deh berapa tuh nanti bayarnya. Terus belum lagi yang lainnya. Gitu teman-teman ya. Gitu di sini itu. Jadi caranya kenapa sampai satu rumah itu bisa dapat 4 meteran listrik, satu teman-teman ya. Jadi caranya gitu di sini saya memang bisa mengakalinnya. Oke teman-teman, demikianlah ya saya berbagi hari ini sama teman-teman. Terima kasih sudah telah menonton. Sampai bertemu di video berikutnya dengan Kenza Mola Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share sama teman-teman yang lain ya. Semoga saya masih bisa berbagi lagi sama teman-teman tentang apa-apa yang ada di Meksiko ya. Makasih banyak, salam, bye. Si te gusta mi canal, por favor suscríbete. Gracias, adiós, saludos.